Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil presentasi saya. Nama saya Max Ali Cahaya Romreni, program studi informatika, mata kuliah pengantar teknik informatika. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini kita akan masuk dalam sejarah multimedia. Istilah multimedia berasal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari suatu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Pertunjukan multimedia mencakup monitor, video, sintesis band, dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan sistem. Multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkan HyperCard oleh Apple pada tahun 1997 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1998 mengenai perangkat lunak audio visual connection, yaitu AVS, dan video adapter card bagi PS2. Sejak permulaan tersebut, hampir setiap pemasok perangkat keras dan lunak melompat ke multimedia. Pada tahun 1954 diperkirakan pada lebih dari 700 produk dan sistem. Pengertian multimedia. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan dalam Dagum 2006, yaitu 634. Media merupakan perantara, yaitu penghubung yang terletak antara dua pihak atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Menurut Arsyad 2002, tuturan 4, media adalah sebuah bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Dalam konteks dunia pendidikan, Gerlach dan Eli dalam Arsyad 2002 ayat 3 mengungkapkan bahwa media secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dan pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik. Fungsi multimedia. Fungsi multimedia dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut ini. Dapat memperjelas informasi atau materi yang disampaikan, dapat membangkitkan motivasi untuk lebih memahami isi dari materi yang disampaikan, dapat memudahkan untuk fokus dan memahami isi dari materi yang disampaikan, dapat mengulang kembali materi yang disampaikan, dapat membangkitkan rasa keingintahuan seseorang terhadap informasi atau materi yang disampaikan, dapat membangkitkan respon dalam mempelajari isi dari materi yang disampaikan. Komponen multimedia. A. Teks, tampilan dalam bentuk teks atau yang lebih dikenal dengan istilah tipografi, merupakan elemen yang cukup penting dalam pembuatan multimedia. Sebagian besar multimedia menggunakan teks karena sangat efektif untuk menyampaikan ide dan panduan kepada pengguna. Teks merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikenali, serta file teks mempunyai struktur yang sederhana. Teks biasanya mengacu pada kata, kalimat, alinea segala sesuatu yang tertulis atau ditayangkan. B. Grafik atau gambar. Grafik atau gambar merupakan sarana membentukkan informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Gambar juga merupakan salah satu komponen penting dalam multimedia karena dapat meringkas dan menyajikan data kompleks, serta mampu menyampaikan banyak kata. Gambar dalam publikasi multimedia lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks, sebab manusia selalu mempriorientasi terhadap visual.
C. Audio. Teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari voice record, dan efek-efek suara lainnya. D. Video. Video adalah gambar-gambar yang saling berurutan sehingga menimbulkan efek gerak. Pembuatan video dalam tampilan multimedia bertujuan untuk membuat tampilan yang dihasilkan lebih menarik. E. Animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Pergerakan animasi akan lebih mudah dimengerti daripada objek atau gambar diam. Selain itu, animasi lebih menarik dan mudah dimengerti daripada hanya sekedar gambar karena lebih komunikatif dalam menyampaikan suatu tujuan. Multimedia dapat digunakan pada semua bidang kehidupan manusia, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini. Kemungkinan multimedia selalu hadir dan menjadikan kebutuhan setiap orang. Contoh paling dekat adalah televisi, radio, handphone, dan komputer. Jenis-jenis multimedia. 1. Multimedia interaktif. Pengguna atau user secara penuh dapat mengontrol seputar apa dan kapan elemen multimedia bakal dikirimkan atau ditampilkan. Sebagai contoh game, aplikasi program CD interaktif, dan virtual reality. Jenis-jenis multimedia interaktif. Ada beberapa style atau stil multimedia interaktif yang digunakan untuk objek pembelajaran, diantaranya tutorial, drill, unprotected, simulasi, interactive, games, hybrid, short-range, inquiry, dan informasional. 2. Multimedia hiperaktif. Jenis multimedia hiperaktif mempunyai susunan dengan elemen-elemen mengenai yang dapat diarahkan oleh pengguna dengan tautan link menuju elemen multimedia yang ada. Rich media merupakan arti yang dipakai untuk menyambut multimedia di hiperaktif. Misalnya seperti Word, video web, website, mobile banking, game online, dan lain-lain. 3. Jenis multimedia linear. Multimedia linear merupakan style multimedia yang berjalan lurus. Multimedia seperti ini umumnya banyak kami ditemukan terhadap seluruh style film, tutorial video, dan sebagainya. Sedangkan untuk multimedia interaktif merupakan style multimedia interaksi. Artinya suatu hubungan terhadap sarana dan pengguna sarana dengan melalui perlindungan komputer, mouse, keyboard, dan sebagainya. Interaksi multimedia seperti ini berjalan tanpa pemeriksaan navigasi dari pengguna. Penyajian multimedia linear perlu berurutan atau sekuensial dari awal sampai akhir. 4. Multimedia presentasi pembelajaran. Multimedia presentasi pembelajaran merupakan alat bantu bagi guru untuk sistem pembelajaran di kelas, tetapi tidak menggantikan peran guru secara keseluruhan dalam pengajar. 5. Multimedia pembelajaran mandiri. Multimedia pembelajaran mandiri sendiri merupakan suatu software yang dapat dimanfaatkan secara berdiri sendiri oleh siswa tanpa perlindungan guru. Multimedia pembelajaran terdiri sendiri juga perlu dapat mengkombinasikan explicit knowledge dan teach it. Informatif mempunyai kandungan fitur asemen untuk latihan ujian dan simulasi, juga tahapan dalam pemecahan suatu masalah. Contoh dari multimedia pembelajaran berdiri sendiri adalah Micromedia Authorware atau Adobe Flash. 6. Perangkat multimedia. Multimedia kits merupakan suatu kumpulan materi atau pembelajaran yang meliputi lebih dari suatu style sarana yang diorganisir di lebih kurang topik utama. Dalamnya juga Room, kaset audio, gambar diam, studi cetak, transparansi overhead. Tujuannya adalah untuk sistem presentasi di dalam kelas keunggulan. Multimedia kit membangkitkan sebab mereka multisensorik. Multimedia kits jadi maksimis serta ideal sebagai sarana untuk merangsang kerja grup proyek kecil. Kits mempunyai keunggulan tersendiri, yakni dapat diangkut dan digunakan di luar kelas logistik. 7. Multimedia
Hipermedia. Ini merupakan perpanjangan dari hypertext, yakni dokumen yang terdiri dari teks, audio, info, visual yang disimpan dalam komputer. Contoh dari hipermedia yakni saat dalam suatu pembelajaran menggunakan link terhadap sebuah web. 8. Multimedia. Sistem pembelajaran interaktif merupakan sistem pengiriman atau perlindungan pelajaran yang direkam secara visual, nada dan bahan video yang disajikan bawah pemeriksaan komputer. Tujuannya supaya tidak cuma menyaksikan dan mendengar suara, tetapi juga untuk membawa dampak tanggapan secara aktif dari siswa. Keunggulan dari sistem ini yakni terhadapnya beberapa teks, audio, grafik, gambar diam, dan seluruh gerak gambar dapat dikomunikasikan supaya mudah digunakan. 9. Multimedia virtual reality. Virtual reality atau dikenal juga dengan realitas maya merupakan teknologi untuk pembelajaran yang sangat barangkali pengguna untuk dapat berinteraksi dalam suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Entah itu suatu lingkungan yang sesungguhnya ditiru atau sangat suatu lingkungan yang cuma tersedia di dalam imajinasi. Yaitu dari saya, sekian dan terima kasih. Shalom.